mengharap ada apresiasi juga atau segala macam ya. Tapi saya merasakan itu sejak inilah, sejak Facebook ada emoticon itu. Emoticon yang mana? Benar-benar menyenangkan, sedih. Oh iya, itu. Iya. Jadi kalau sekiranya puisinya itu dianggap lucu sama mereka, mereka hanya gitu ketawa ya? saja, tidak Oke. ada teks di sana gitu. Oke. Saya merindukan itu sebenarnya. Dengan kalau ada teks di puisi yang saya kirimkan di Facebook kan misal gitu ya. Jadi ada yang bisa saya balas. Ada respon lah. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di program Ceritain. Kali ini di episode ini saya akan ngobrol sama salah satu teman saya paling absurd sekota Padang, Maulidan Rahman Siregar. Sehat, Cok? Sehat, Aduh. alhamdulillah. Kalau di Bandung ada Pidi Baik, di Padang ada Maulidan Rahman Siregar. Panutan. Panutan. Ya, panutan. Aduh. Cok, sekarang kegiatannya apa nih, Cok? Untuk keseharian masih seperti biasa, Bang. Saya masih ngajar di salah satu sekolah di SMK Penerbangan Nusantara Ketaping. Yang notabene-nya saya mengambil atau mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, guru agama. Absurd kan? Guru agama Islam. Kemudian nulis puisi ya? Ya. Ada tiga. Ada Yang dua. cetak ada dua. Cetak. Yang digital satu. Yang digital satu dan satunya itu dalam bentuk cerpen. Saya tidak hanya menulis puisi, tapi juga menulis prosa. Berarti ada dua buku puisi, Satu prosa. Karena saya tidak terlalu berani untuk menerbitkannya secara cetak. Dan saya ingin cepatnya di membaca digital. Ya. Nah, waktu itu dibagiin gratis ya? Ya. Oke. Ada linknya kalau mau download sekarang? Ada, tapi kayaknya ditutup dulu karena saya ingin mengolah itu lagi. Oke. Untuk diterbitkan menjadi buku cetak rencananya. Kita ngobrol puisi dulu. Oke. Ada dua judul buku puisi. Menyembah Lampu Jalan sama Tuhan tidak tidur atas doa hambanya yang begadang. Oke. Yang Menyembah Lampu Jalan ini. Kenapa puisi-puisi Uco ini, jadi panggilan Maulidan ini Uco. Ya. Puisi-puisinya ini menurutku agak beda ya. Lebih segar sih. Misalnya Menyembah Lampu Jalan. Kenapa kepikiran bikin buku puisi yang judulnya Menyembah Lampu Jalan? Padahal nih Bapak guru agama nih. Satu, saya ada ketertarikan tersendiri di dalam agama. Ya. Tidak dapat saya pungkiri bahwasanya bukan hampir seluruhnya sih, tapi kebanyakan puisi yang saya tulis itu sebenarnya kalau dikaitkan bisa saja muaranya kepada agama. Religius ya? Religius. Menyembah lampu jalan itu pada hakikatnya sebenarnya di puisi itu sedang ada yang berpacaran di sana. Oke. Sehingga seakan-akan mereka itu sibuk saja dengan apa yang terjadi di sekitar lampu jalan itu. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi ini fenomena anak muda berpacaran di bawah lampu jalan ke arah bandara. Ya, gitu. Karena saya kan tinggalnya di situ ya. Oke. Dan mereka sibuk loh dengan itu dan Iya. tidak mempedulikan, kan banyak tuh di lampu jalan Orang tuh lewat gitu ya. Tapi tidak ada yang mempedulikan, mereka sendiri tidak mempedulikan itu. Dan Sekitar ya. di puisi itu sendiri masih ingat saya bahwasanya ada satu hal yang akan membuat mereka jatuh, tapi mereka tidak peduli dengan itu. Kira-kira seperti itulah. Oke. Menyembah lampu jalan. Menyembah Yang lampu kedua, jalan. Tuhan tidak tidur atas doa hambanya yang begadang. Ya, buku ini salah satu yang saya anggap apa ya? Itu buku pertama kan, Cak? Buku pertama. Tuhan tidak tidur atas doa hambanya yang begadang. Untuk judul keseluruhannya itu tidak ada dalam, dia tidak sebagai judul di sana. Oh, berarti itu nggak ada judul puisi?
Bukan. Tidak ada judul puisi Tuhan bla-bla-blanya itu di sana, tidak ada. Tapi dia ada di dalam bait-bait puisi tersebut. Dan waktu itu dipilih oleh editornya. Editornya ketika itu Ramon Apta. Dia yang memilih dan kami rasa cukup bisa mewakili buku itu. Benang merahnya ya. Benang merahnya di sana. Karena notabene-nya kan sebenarnya puisi itu kerja sepi ya. Kerja sepi di mana mau tidak mau sebenarnya mereka itu harus begadang lah orang yang nulis itu. Kalau kurang begadangnya mungkin susah lah. Ini lebih kayak lebih ke proses kepenyairan artinya ya. Proses dan rata-rata memang saya pribadi kan orangnya cenderung spontan gitu ya. Spontan dalam menulis. Notabene-nya hal-hal spontan itu sering sekali terjadi atau sering sekali ada ketika saya begadang. Itu masuk ini nggak, Cok? Saya potong, Cok. Itu masuk harapan Ucok sebagai penyair nggak? Harapan maksudnya? Karena begadang, puisi salah satu karya sastra yang tidak terlalu laku di Indonesia. Dan itu semacam doa untuk tetap hidup sebagai penyair. Dikatakan doa juga tidak, karena faktanya memang seperti itu ya. Tuhan kan memang tidak pernah tidur sebenarnya. Tuhan tidak pernah tidur atas doa hamba. Tapi kan nggak semua hambanya begadang. Tidak semuanya. Atau itu sholat malam? Bukan sih. Saya tidak terlalu serius itu juga. Bukan. Jadi buku pilihan judulnya itu dipilih oleh editor dan saya rasa itu bisa mewakili. Dan di mana di buku itu saya rasa ini persepsi pribadi ya. Saya rasa benang merahnya memang di situ, ada aspek-aspek itu. Ada bukunya nggak, Cok, di sini? Ada. Boleh dilihat. Teman-teman, jadi Uco ini punya perpustakaan pribadi yang bukunya banyak banget. Di mana ya? Ada. Ada. Tuhan tidak tidur atas doa hambanya yang begadang tuh mungkin masih bisa, tapi kalau menyebar lampu jalan dia sedikit eksplisit konten, di mana saya sengaja mencetak buku itu dalam jumlah terbatas saja. Oke. Dan itu nggak akan dicetak lagi atau gimana? Atau masih bisa dibeli nggak? Yang mana? Kedua-duanya itu sebagaimana yang disampaikan oleh penerbit, keduanya sudah habis. Saya menyisakan 3, satu untuk saya, satu untuk calon istri, satu untuk anak. Sekiranya nanti punya kesempatan untuk itu. Gitu. Terus nulis puisi dengan latar sebagai guru agama dan kuliahnya berarti pendidikan agama Islam. Saya S1 pendidikan agama Islam di UIN ya. Sekarang di UIN dulu ya memang di Padang. Kemudian Ucok punya pustaka. Ini pustaka pribadi lah ya. Iya. Dan mau dibuka untuk umum? Rencananya. Ini rencananya nanti kita bergeraknya memang namanya tuh Pustaka Semilir. Tafsirannya itu kira-kira seperti ini. Dia itu pustaka yang ada, tapi ibaratnya itu hanya sekedar angin lalu saja. Dia juga penyejuk lah ya. Bukan begitu maksudnya. Saya hanya berpendapat bahwasanya pustaka ini ada tapi jangan sampai ngetop gitu. Oke. Dia ada. Sampai terkenal. Ya karena banyak sekali. Karena akan repot juga nantinya. Kalau sekiranya kita harus mengambil ini segala macam, makanya dan nanti saya akan memformat pustaka ini tidak akan menerima apapun dari orang lain. Gunanya apa? Agar saya bisa menseleksi buku-buku yang ada di sini. Lebih bebas gitu ya. Menseleksi itu maksudnya kalau sekiranya kita menerima buku dari orang lain, kita tidak bisa tidak punya jaminan bahwasanya buku itu akan istilahnya itu layak baca. Dikurasi lah. Dikurasi maksudnya. Karena kalau ini mirisnya di sana salah satu pengelolaan pustaka mungkin ya. Karena semua pustaka menerima buku apa adanya dari orang donaturnya segala macam, semuanya diterima gitu. Ya. Kadang-kadang buku udah tahu kapan gitu. Bukunya diterima tapi terletak di pustakanya itu di bagian sudut paling ujung, notabene-nya tidak akan terjangkau oleh orang yang ingin membaca. Artinya kan bukunya numpuk gitu. Tidak terbaca juga. Jadi
secara tidak langsung kan percuma juga orang menyumbang ke sana. Ya kadang-kadang juga orang nyumbang tuh buku-buku yang udah nggak relevan lagi. Iya. Kayak belajar Microsoft Word gitu. ngapain ngasih buku ke perpustakaan belajar Microsoft Word di mana orang sudah bisa ngetik orang udah bisa ngetik tanpa belajar kayaknya. Salah satunya itu buku Adobe Photoshop juga gitu. Dan ini di rumah pribadi ya, maksudnya semua asetnya emang aset pribadi gitu ya, bukan komunitas yang disewa gitu. Memang pustaka pribadi lah Cok ya. Dan ini Cok, ada yang absurd lagi nih. Uco ini dengan pustakanya itu bukanya jam 10 malam sampai subuh. Ya. Iya kan? Dari Senin sampai Sabtu bukanya dari jam 5 sampai jam 10 malam. Oke. Saya menyediakan kopi lah di sini. Yeah. Hanya kopi saja, kalau gorengan bawa dari rumah. Karena mungkin lah ya. Bawa sendiri mungkin, ya. Iya. Udah dikasih buku, masa kasih gorengan juga gitu ya. Dan satu lagi formatnya itu bukan buku yang bisa dibawa pulang. Karena bukunya saya beli kan. Bukunya saya, istilahnya saya berusaha untuk mendatangkan bukunya. Bukunya tersebut hanya boleh bisa dibaca di tempat. Dan untuk saat sekarang ini saya masih belum berubah pikiran. Untuk saat sekarang ini belum boleh untuk dibawa pulang, hanya bisa dibaca di tempat. Kalau sekarang berarti operasinya jam berapa tadi? Dari jam, ya saya kan ngajar ya. Jadi saya itu di sana malam juga berada di sekolah itu, sekolah yang saya sebutkan tadi. Di sana mengontrol ibadah anak-anak sampai sekiranya jam 9 anak-anak asrama ya? Ya, anak asrama, karena sekolahnya kan boarding school ya. Jadi jam 9 malam saya insya Allahnya ada di rumah. Sampai, karena tadi balik ke buku satu tadi, saya sampai saat sekarang ini mungkin dari beberapa tahun yang lalu saya begadang terus. Tidurnya itu pagi lah. Kan Bapak ngajar? Kan bisa Pak, bisa disulap itu pagi. Bisa disulap, misalnya saya ngajarnya dalam sehari itu ada 3 jam misalnya. Oh, itu ngambil jam siang? Jam ngajar siang ya? Makanya dibuka perpustakaannya itu dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Ya, karena jam 5 pagi itu mulai saya harus datang lagi ke sana untuk mengontrol subuhnya. Menarik. Ada perpustakaan di Padang. Nggak di Padang sini ya, di Padang Pariaman. Ya, secara teritorial ini masuknya Padang Pariaman. Padang Pariaman di Ketaping yang buka jam 9 malam sampai jam subuh. Ya, sampai subuh. Ya, boleh datang ke sini. Bawa makanan sendiri, kalau kopi gratis. Ya, dan kalau bisa laki-laki. Kalau bisa laki-laki. Karena kalau Anda perempuan, Anda digerebek semua warga di sini. Atau ada mahramnya. Tapi kalau mau ta'aruf boleh. Boleh Coy ya. Oke, kemudian Ucok selain perpustakaan fisik itu juga ngearsip ya? Ya. Mengarsip, banyak yang diarsip ya? Banyak, saya mengarsipkan buku digital, ini dua jenis ini. Buku digital yang notabene-nya memang bebas unduh kan, maksudnya itu. Yang bebas right ya? Ya, bebas copyright. Banyak sekali itu sekarang, dia jatuhnya itu bukan, kalau di dalam label musik lah, itu mungkin jatuhnya kepada net label di dunia musik ya. Tapi kalau di sini itu memang seperti penerbitnya itu kayaknya untuk urusan cetak tidak ada, kayaknya ya. Saya tidak terlalu meriset itu. Tapi dia selalu menerbitkan buku-buku dalam bentuk digital. Dan itu sebenarnya semuanya bebas unduh. Itu banyak sekali itu. Semuanya masih di dalam hard disk. Berarti itu belum bisa diakses umum ya? Masih sebagai arsip masih sebagai arsip pribadi ya berarti. Ya, itu satu. Yang kedua, dulu di zaman tahun-tahun 2017-2018 lah, ada grup Facebook namanya Sastra Minggu. Itu sangat rutin sekali mengarsipkan cerpen. Bukan cerpen, halaman koran. Oh, halaman koran. Ada puisi di sana, ada esai juga di sana. Itu sastrawan asal Lombok, itu Abu Nabil Wibisana, saya masih ingat namanya. Beliau selalu mengarsipkan dan dia bisa mengarsipkan, misalnya PDF koran itu dia arsipkan hanya halaman sastranya saja. Dan saya sangat salut dengan usaha dia untuk itu gitu. Saya tidak seperti itu.
saya mengarsipkan banyak koran-koran yang dulu sempat dibuka aksesnya untuk publik, tapi sekarang entah kenapa akses untuk publiknya itu tidak bisa diakses lagi, seperti koran Pikiran Rakyat. Banyak itu dia format format korannya itu dalam JPG, nanti saya ekstrak lagi agar menjadi PDF dia, agar bisa disimpan, kira-kira seperti itu. Atau koran Kedaulatan Rakyat juga seperti itu. Koran Singgalang, kalau Singgalang ini mungkin saya dapatnya ilegal, jujur saja ilegal, karena begini, di lingkungan komunitas penulis itu kan biasanya sering juga untuk membagikan PDF. Ini karya saya, ini biasanya mereka itu dapatkan dari redakturnya biasanya. Seperti koran haluan juga seperti itu, dikirim oleh redakturnya, lalu mereka mengirimkan itu ke grup, lalu itu yang kita download bersama-sama. Dan itu diarsip? Nah, itu ada di arsip, dan arsip digital itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Dia tidak memakan tempat. Selain arsip untuk koran digital lah, saya juga memiliki arsip koran fisik, dan tidak muat lagi di rumah saya, jadi saya simpan di tempat lain. Karena memang makan tempat ya, dan harus dirawat, karena kalau koran kan menguning dan gampang banyak rusak. sekali. Saya belajar dari warung arsip lah, mereka ternyata mengarsipkan korannya itu dilapis-lapisnya korannya agar seperti dilapis pakai plastik gitu ya? Pokoknya ada lapisannya, dilapis pakai kertas semen segala macam, agar upayanya itu tidak menguning segala macamnya. Itu. Sedangkan buku saja seperti ini kan, kalau dibiarkan seperti ini saja kan menguning dia. Bahkan kalau di plastik pun dia menguning kalau lama kan, kalau nggak dirawat. Apalagi koran. Betul. Terus juga mengarsip musik indie. Ya, nah ini kita harus sebenarnya indie sekarang ini sebenarnya kayaknya mengalami perubahan makna, karena sekarang orang mengatakan Hindia saja atau Fish gitu indie, padahal mereka bukan indie. Indie nggak sih? Enggak, karena kan mereka ada Sun Eater kalau nggak salah di YouTube yang akan selalu labelnya. Iya, benar. Tapi labelnya itu milik mereka sendiri nggak? Nah, begini, indie di dalam dunia musik itu, mereka itu bikin musiknya lalu menyebarkannya secara sendiri, tanpa label. Platform yang paling sering saya jumpai itu seperti Bandcamp lah. Bandcamp, Reverb Nation, atau SoundCloud juga kadang-kadang, tapi kan SoundCloud sudah mulai terkenal ya. Kayak Bandcamp ini loh, kawan-kawan bisa mendownload seluruh file atau seluruh albumnya di sana itu gratis bisa. Nah, itu berbayar juga bisa. Bandnya juga ngasih ada yang gratis ya. Iya. Kayak Reverb Nation itu juga bisa kan. Kayaknya tuh tulisannya di situ name your price gitu. Harga ini terserah kamu berapa. Kamu bikin aja 0 di sana bisa gitu. Dan itu kayaknya legal karena memang atas persetujuan dari bandnya masing-masing. Saya mengunduh itu sampai ya salah satu idola saya lah, ada namanya, silahkan searching kalau sempat. Ada namanya Fahmi Mursyid di sana. Itu Bandung apa Jogja ya? Bandung ya. Dia itu dia itu instrumental yang notabene-nya kamu tidak akan menemukan itu di kafe. Kemungkinan besarnya, karena ya indie sebenarnya itu kan dia sebenarnya segmented itu. Ya musik yang lebih segmented banget ya. Iya, harusnya seperti itu, karena begini, mereka yang bermain di ranah post rock, di ranah indie pop, sebenarnya kan mereka kan tidak memikirkan benar adanya pasar gitu. Mereka terus bikin satu-satu kan timbul juga di permukaan, seperti band post rock ada dari Bandung, ada namanya Under the Bright Yellow Sun, atau Semetika dari Jambi misalnya, yang dari post rock kan belakangan ini kan juga masuk juga di Soundrenalin segala macamnya. Tapi notabene-nya mereka akan terus bikin secara indie sekali lagi. Ya dia tidak terlalu memikirkan pasar lah.
Ya produksi aja lah gitu ya. Ah, Suka-suka produksi ya udah sebar ke internet gitu. Dan rata-rata mereka memang sudah memiliki, ya karena dia segmented tadi, mereka memiliki pasarnya sendiri dan setiap garapan mereka habis. Iya. Habis. Tidak tersisa juga sebenarnya. Karena pernah juga saya coba kontak, misalnya saya coba kontak Semiotika untuk mendapatkan rilisan awalnya ya. Album pertama mereka tidak dapat, saya setelah bertahun-tahun tidak dapat karena memang habis Dan nggak diproduksi lagi dan ya. tidak diproduksi lagi gitu kira-kira. Kalau untuk di Padang sendiri, Cok, ini boleh dari tahun kapanpun. Band indie yang Uco suka itu apa? Dari pertama, sebenarnya saya harus jujur dulu bahwasanya saya bukanlah orang yang istilahnya itu tidak terlalu menggilai konser, tidak terlalu menggilai pertunjukan, tapi saya berusaha untuk mengersipkan segala bunyi yang mereka hadirkan. Ya. Contohnya ini misal, ini ada CD dari apa namanya, CD kompilasi, dan di mana di sini Ini sumber area. iya, di mana di sini seluruh genre rasanya ada di sini, termasuk yang tidak pasaran sekalipun seperti dream pop atau indie pop ada di sini. Satu yang saya gila itu ada misalnya Freeze lah. Freeze ya. Freeze itu solois cewek ya. Cewek solois, dan sebenarnya mereka juga dibantu sih oleh Lajur segala macamnya, tapi Kan baru ngeluarin single juga kayaknya. ya baru 2 Kemarin sempat vakum ya. Kemarin itu yang saya tunggu-tunggu itu kan, kemarin katanya Desember ini dia mau meluncurkan album, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi. Lalu saya kehilangan kontak dan tidak bisa menghubungi Mbak itu lagi. Tapi, Cok, saya tuh sebenarnya udah capek ngomong musik indie di Padang. Mas juga nerbitkan satu kan kalau nggak salah. Apa lagu? Ya nggak usah dibahas itu ya. Tapi gimana sih menurut Uco? Ya apa ya, musisi kita di Padang ini ya? Ya sebenarnya peran media juga seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya contoh tidak terlalu ada apa ya, media tidak membantu band-band atau musisi-musisi Padang. Contohnya gini, saya dapati sendiri itu di Spotify lah misal, ada playlist judulnya Sound of Jakarta, Sound of Yogyakarta, Sound of Bandung, Sound of pokoknya gitu-gitulah, tapi tidak ada Sound of Padang. Dan coba bikin itu. Tapi playlistnya tidak apa ya, belum banyak anunya. Dan nggak nemu musisinya juga ya? Ya, karena mereka rata-rata jarang sekali yang masuk ke Spotify mereka. Mereka juga kadang mainnya cuma di Bandcamp, tapi albumnya tidak tersebar di Spotify seperti itu. Atau mereka hanya bermain di Reverb Nation, tidak tersebar juga di Bandcamp. Atau yang seperti band-band zaman dulu di mana mereka hanya mencetak CD hanya dalam bentuk seperti CD kaset Minang sekarang itu yang dijual di jalan-jalan. Dibajak gitu ya? Bukan dibajak sih. Dibajak sendiri kan? Dibikin sendiri kan? Ya, dibikin itu yang indie sesungguhnya. Itu yang indie. Itu istilahnya di apa sih? Dibakar ya? Di burning sendiri. Di burning kan? Di burning lalu sendiri. Dijual 7.000-an segala macam. Mereka satu rak dengan Ratus Kumbang, Rayola, anaknya kira-kira seperti itu dulu. Itu membaca karya sendiri itu Pak, artinya Pak. Iya Pak. Direkam sendiri, di copy satu-satu sendiri. Itu kan produksi juga ya? Ya produksi. Dan tuh kebanyakan kalau dulu tuh bentuknya diselipin sama band-band nasional dalam bentuk MP3. Oh bukan gitu Pak, kayak gini, mereka itu memang bikin CD kompilasi juga seperti ini juga. Oh iya, gitu. Iya ada yang kayak begitu juga, tapi ada juga yang polanya yang nyelipin itu biar cepat terkenal. Iya, ada juga sih ya, seperti itu. Tapi sekarang kan sebenarnya akses itu kan udah banyak ya, ya.
Jadi sebenarnya ini selain karena sekali lagi tadi tidak terbantu oleh media, sebenarnya sekarang ini Jakarta dan Padang itu sebenarnya nggak ada bedanya lagi. Iya, nggak ada bedanya. Internet Mereka sudah bisa sama-sama mengakses hal yang sama di waktu yang sama. Atau bahkan Jakarta dan Papua sebenarnya juga tidak ada beda lagi sekarang notabene-nya, karena mereka punya hak untuk dapat akses yang sama gitu. Contohnya inilah kayak di internet itu banyak sekali penyanyi-penyanyi timur yang lagunya tiba-tiba gede banget kan, booming banget gitu. Sama seperti lagu Minang sama aja seperti kita kan gitu. Tapi kan itu permasalahannya kalau sekiranya bahkan kalau untuk di YouTube sendiri ya lagu Minang notabene dengan berbahasa Minang mungkin lebih cepat. Kalau lagu Minang udah inilah, udah canggih lah mereka ya. Tapi bandnya ya itu. Masalahnya kalau musisi Minang yang bukan lagu Minang, saya tuh heran sampai sekarang tuh nggak nemu satu musisi yang apa ya, yang bisa dinikmati secara nasional dan orang-orang menikmati itu gitu. Paling ya 1-2 yang bikin lagu atau kebanyakan mini album gitu. Pola-pola fenomena kayak gitu juga kadang-kadang kita juga bingung ya menikmati musik lokal, tapi nggak ada pilihan yang cukup. Nah mungkin ketersediaannya tidak banyak, tapi salah satunya balik lagi kayak segmented tadi bahwasanya pasar mereka itu sebenarnya ada dan barang yang mereka jual itu sebenarnya habis, tapi kita yang tidak sempat tahu, mungkin gitu. Iya, karena sedikit tadi kan. Terus juga kayaknya media-media lokal kita juga nggak suportif sih terhadap musisi-musisi lokal kayak gitu sih. Iya, beberapa hanya sekedar palingan kalau terletak di koran dia space-nya itu sebesar space iklan obat gitu. Iya. Betul. Dan nggak bisa diharapin sih menurut saya. Yeah. Karena kalau radio mungkin saya nggak tahu ya aturan mereka gimana. Kalau dulu tuh ada band-band indie, program indie kan. Iya, dulu ada di Susi FM dulu ada itu. Indie 8 gitu ya. Di Arbes juga ada dulu. Tapi sekarang tuh 2 tahun yang lalu lah, saya tuh pernah ke radio, Cok. Ini cerita, Cok ya. Nah, waktu itu ini ngurusin adik-adik The Kura-Kura. Nah, saya tawarin tuh ke salah satu radio terkenal di Padang. Bisa nggak diputar ini lagu-lagu musisi Padang gitu ya? Oh, mereka bilang tuh nggak bisa. Karena sekarang itu mayor label itu nggak bolehin lagi radio muterin lagu musisi lokal. Kenapa begitu? Karena secara bisnis mungkin takut mereka kalah mungkin ya. Saya dia. Ya, tapi kan itu artinya media lokal yang kita harapin bisa support musisi lokal jadi nggak bisa kan. Sedih lah kalau gitu ya. Kasihan musisi indie Padang harus berjuang lebih keras. Tapi setidaknya bantu itulah. Misalnya kalau sebenarnya orang tidak ada sih yang mau jadi anon sebenarnya. Dia harusnya ada yang ngangkat isu seputar itu misalnya gitu. Contohnya itu tadi bikin kayak apa Sound of Padang di Spotify atau di platform lain, di YouTube segala macam yang sekiranya ada suara-suara dari Padang misalnya. Itu kan yang tidak terdengarkan itu suara dari Padang. Suara dari Padang itu palingan yang lagu Minang ya. Dalam lagu. Kalau contoh kalau dari stand up mungkin 2 orang itu lah ya. Iya, Rin Hermana dan Pras Teguh. Pras Teguh ya misal. Itu ada suara dari Padangnya di sana. Iya. Tapi ya ini yang dari musisinya kayaknya masih belum sampai. Meskipun pada kenyataannya saya dapat kayak band-band kayak Naya Nika itu mereka juga tergabung dalam kompilasi yang bersama band-band lainan juga dari asal. Naya Nika tuh bagus ya. Cuma sekarang kayaknya hilang juga kan? Ya kan dokter. Nggak ada duitnya di musik. Bukan nggak ada duitnya, maksudnya tuh gini, mereka pasti sibuk dengan anunya. Ada banyak sih. Roma Pagi juga udah hilang nih kayaknya nih. Seputangan Merah kemarin muncul lagi. Afternoon ini, aduh saya nggak tahu nih kalau Afternoon. Red Summer nggak ada lagi. Rita Kaset, Awareness itu nggak ada. Ya, sekarang sih yang produksian sih ini Res nih.
si Rez ini, Raze. Iya, Raze. Raze itu masih produktif lah ya. Metal Padang yang patut kita banggakan lah ya. Minimal harus ada sih, Cok. Ya, minimal satu lah yang mewakili gitu. Yang bisa kita banggain lah kalau keluar gitu. Harapan saya kan misalnya Lajur kemarin, tapi Lajur sekarang masih produksi. Cuman vokalisnya ganti. Beda ya. Kalau itulah. Gimana pandangan Ucok sebagai pengagum Lajur formasi awal dengan Lajur yang hari ini? Ya, nggak bisa dibilang seperti itu juga sih. Nggak, pandangannya aja. Maksudnya masih bisa menikmati atau suasananya udah beda gitu. Ya tentulah orangnya ganti. Tapi Lajur produktif, Cok. Dan Lajur itu salah satu band yang menurut saya itu emang bikinnya album, bukan mini album. Iya, bikinnya mereka memang bikin album sih. Ya. Satu lagi yang naik. Dan itu keren. Bagus itu. Bagus ya. Lajur. Cok, ngomong-ngomong soal hal yang absurd nih. Apa sih kebiasaan orang Padang atau orang Indonesia juga boleh yang absurd lah menurut Ucok? Banyak, tapi itu sebenarnya tidak bisa dipetakan seperti itu. Kadang dia nyempil aja kan. Oh, Pak Jago, gitu. Ya kalau apa ya? Kalau internet lah misalnya ya. Di TikTok itu kan orang terkenal dengan jalur-jalur yang kadang kita nggak masuk akal. Ya. Iya kan? Ada yang burung puyuh langsung terkenal, tau nggak? Tau nggak yang itu? Terus ada yang pak, tau nggak yang itu? TikTok ya? TikTok. Tapi masuk Instagram juga itu. Gini, hal-hal semacam itu kan sebenarnya mereka itu sebenarnya butuh momen itu. Iya sih. Rasanya itu sih sebenarnya momennya, bukan absurdnya. Kalau absurd itu tiba-tiba agak bingung juga menganalogikannya seperti apa ya. Tapi gini, absurditas yang terjadi sekarang itu semuanya susah bilangnya. Emang absurd semuanya ya? Karena absurd semuanya. Kadang hal yang absurd itu sebenarnya sekarang sudah menjadi lumrah saja sebenarnya bagi kita. Iya gitu. sih. Jadi tidak mempetakannya jadi susah lagi mana yang absurd, mana yang real, mana yang karena biasa udah saja, banyak, udah banyak dan genrenya jadi makin banyak. Ya, makanya balik lagi ke yang tadi bahwasanya sebenarnya mereka itu sebenarnya didukung oleh momen yang tepat saja sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kalau udah lama jadi nggak lucu lagi kan. Iya sih. Jarang. Misalnya hari ini mereka itu dianggap absurd oleh orang lain. Tahun-tahun ke depannya mereka jadi norak misalnya. Alay gitu ya. Iya sih. Norak dan nggak orang. Kan gitu seperti itu. Iya sih. Apa yang Uco lakukan untuk apa ya? Untuk mengasah. Kalau puisi Uco ini, kalau teman-teman yang pernah baca mungkin tahu ya. Memang kalau yang belum pernah baca, itu tuh menurutku diksi-diksinya juga cukup absurd. Kadang-kadang dia pakai diksi soal WhatsApp, Facebook, diksi-diksi yang jarang digunakan orang untuk puisi. Sebenarnya itu kalau pemilihannya nggak tepat, dia jadi nggak puitis. Tapi Uco itu bisa bikin puitis. Apa yang Uco lakukan melatih hal-hal semacam itu sih sebenarnya? Ya nulis lah. Nulis, iya Pak. Tahu saya. Enggak, maksudnya gini, Mas. Saya menulis misalnya, saya nulis terus. Terus lagi kan balik lagi tadi saya nulisnya itu spontan. Ada misalnya bukan puisi saja, satu cerpen lah saya bikin sekali duduk saja lalu saya kirim ke koran dan diterbitkan misalnya seperti itu. Saya nulis terus tadi, saya nulis banyak puisi, lalu yang saya anggap puisi dan saya anggap layak puisi itu hanya beberapa dari yang sekian itu gitu. Nah itulah yang saya pertahankan gitu. Terakhir Cok, soal sekarang itu kan ada banyak teman-teman muda itu berkarya lewat media sosial. Istilahnya nih penyair medsos lah.
Kalau ada penyair Facebook, jangan bilang seperti itu. istilahnya ada orang yang bilang kayak gitu. Nah, Ucok kan juga pernah di stigma penyair Facebook nih ya. Gimana pandangan Ucok soal fenomena semacam itu? Karena kan saya juga munculnya di media sosial, Cok. Saya nggak pernah ngirim ke koran soalnya. Itu kan kanonisasi berarti. Iya. Dianggap penyair A, penyair B, penyair C. Saya pribadi sih tidak menganggap itu terlalu serius. Mau dianggap itu penyair Facebook, penyair Twitter, penyair, bahkan kalau sekarang ada penyair yang di Twitter, di TikTok kan penyair TikTok juga ya, namanya. iya sih. Atau penyair yang rangkap dengan jadi YouTuber juga. Itu saya pribadi tidak mempermasalahkan itu dan tidak menganggap itu sebagai hal yang terlalu serius. Saya hanya mencoba untuk menulis terus, sampainya nanti di mana, Allahu alam kan, kita tidak tahu. Dan sebenarnya proses kreatif kepenyairan juga salah satu yang menjadi tantangnya adalah waktu kan. Iya. Sampai kapan sih bisa nulis puisi, sepanjang apa sih energinya untuk jadi penyair gitu. Bisa aja orang yang bisa bikin puisi bagus nih, tahun 1, tahun 2, tahun 3, habis itu hilang. Dan jujur untuk tahun setelah pandemi ini, saya pribadi pun sebenarnya juga kesulitan dalam menulis sekarang. Kenapa tuh, Cok? Saya sudah hampir tidak menemukan keseruannya lagi dalam menulis. Ini nulis puisi atau nulis semuanya? Puisi ya, karena puisi yang saya selalu posting di Facebook kan. Kalau di cerpen saya posting di Facebook, pernah juga sih, tapi panjang banget ya. Panjang banget kan. Iya sih. Jadi dulu itu masih ada entah zaman yang berubah atau bagaimana, ketika kita menulis itu setidaknya ada komentar lah dari orang lain. Iya, iya. Atau ini jangan-jangan teman Bapak di Facebook udah pada sibuk. Bukan itu rasanya, nggak tapi main Facebook lagi. Saya tidak mengharap ada apresiasi juga atau segala macam ya. Tapi saya merasakan itu sejak inilah, sejak Facebook ada emoticon itu. Emoticon yang mana? Pun menyenangkan, sedih. Oh iya, itu. Iya. Jadi kalau sekiranya puisinya itu dianggap lucu sama mereka, mereka hanya gitu ketawa ya? saja, Oke. tidak ada teks di sana gitu. Oke. Saya merindukan itu sebenarnya. Dengan kalau ada teks di puisi yang saya kirimkan di Facebook kan misal gitu ya. Jadi ada yang bisa Ada saya balas. ada respon lah. Walaupun komennya nggak ngenakin, misalnya bilang jelek apa ya nggak masalah, yang penting kan ada feedback ya. Kalau orang ketawa aja, ekspresi aja kan kita bingung kalau dia nggak berbicara ya, Cok. Iya, saya membalas apa? Iya sih. Saya tidak bisa. Kan nggak mungkin kita tuliskan, Cok ya. Makasih udah senyum. Makasih udah ngasih emot love. Ngasih ya. Dulu kayak gitu Facebook, Cok. Cok. Ada lagi nih. Sebelum kita tutup, Cok, ada nggak penulis muda, yang muda banget boleh sih, penyair atau penulis cerpen atau penulis novel di Sumatera Barat menurut Cok yang karyanya enak? Banyak. Sebutlah 2 nama aja. Muda, harus muda. Ya harus muda lah. Yang tua-tua kita nggak bahas lagi karena udah terkenal lah ya. Ya mungkin kan dia belum dapat banyak diomongin orang misalnya kan. Kalau kita omongin mana tahu ada 1-2 orang yang akhirnya penasaran sama dia. Siapa, Cok? Di puisi saya tertarik dengan Muhaimin. Oh, yang nulis cerpen itu juga ya? Ya, dia pernah menerbitkan buku yang diterbitkan oleh penerbit Bang Pinto. Saya lupa nama. 1000 tahun apa? Saya lupa. Tapi saya lebih suka puisi beliau. Beliau kan sebenarnya banyak sekali menerbitkan. Dia nulis esai juga ya? Dia nulis esai film, dia nulis esai bertunjukan juga. Tapi saya tertarik dengan puisinya, terlebih puisi-puisinya yang diterbitkan di Baca Petra itu. Itu menarik itu. Silakan. Saya belum pernah baca tuh puisinya, tapi kalau cerpen-cerpennya baca sih. Asik. Untuk puisi itu Muhaimin lumayan bagus lah. Karena saya tuh ketika membaca puisi selalu yang saya anggap bagus tuh gini,
deh lah duluan ini nulis gitu. Oke. Bawa kontak kita. Kira-kira seperti itu. Kenapa tidak saya yang menulis hal yang semacam ini? Kira-kira seperti itu. Kalau untuk di prosa ya tidak bisa dipungkiri Robi ya. Robi Julianda. Sekarang belum nerbitin buku lagi. Belum. Tapi kan kata Mas mudah. Kalau yang tidak bunda banyak. Oh iya. Robi Juliandra. Itu salah satu penulis muda Sumatera Barat yang menurut saya juga sangat keren. Iya. Bukunya ada 3 atau 4 gitu ya? 3 ya? 2 kalau nggak salah. 3 Pak. 2. 3. Satu buku dia. Satu yang ini, yang coklat. Satu yang biru. Satu yang putih sampulnya. Apa tuh? Oh ya 3. Sorry. Tahu saya. 1 di Basa-Basi, 1 di Mojok, 2 bareng Ruheni Intan. Iya, tapi di Mojok juga ya. Teman saya. Ya, teman-teman. ya, teman kita ya, teman kita si Robi. Robi, silakan menulis lagi. Robi, kami menunggu. Ya. Muhaimin juga. Makasih, Cok, udah ngobrol sore ini. Ucok bisa ditemui di media sosial dia, Maulidan Rahman Siregar. Instagramnya banyak banget nih kayaknya. Masih banyak nggak sih? Nah, di situ itu serunya itu. Ada berapa akun yang dikelola? Saya mengelola 3. Karena saya dulu itu salah satu penggila aplikasi, dulu ada namanya aplikasi Spoon Radio ya. Di sana itu radio streaming ya? Iya, radio streaming. Di sana saya sempat bikin peradaban. Di situ ada namanya ruang tulis. Di mana setiap orang yang masuk ke room itu di situ bikin puisi mereka. Dalam waktu 7 menit. Itu panjang lagi untuk bahasan itu. Itu nantilah kita bahas soal itu lagi. Cok, makasih udah ngobrol. Ucok ada di akun media sosialnya Maulidan Rahman Siregar lah pokoknya intinya. Nanti semoga buku barunya terbit lagi, Cok. Ditunggu ya, novel apa puisi atau apapun itu. Kajian Islami juga boleh. Cok, thank you. Assalamualaikum, Cok. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.